Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin Subahtiar, nomor induk mahasiswa 2012336 dari kelas PAIK. Saya akan mengulang materi setelah TS kemarin. Dari yang pertama, konsep Nabi dan Rasul. Dimulai dari peradaban Nabi dan Rasul. Nabi memperoleh wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan setiap Nabi belum tentu Rasul, tetapi Rasul pasti Nabi. Jumlah Nabi pun sangat banyak, bahkan ratusan ribu, tetapi jumlah Rasul sangatlah sedikit. Nabi yang pertama kali diutus ke muka bumi ialah Nabi Adam. Nabi dan Rasul sebagai penutup sekaligus menjadi Nabi yang rahmatan lil alamin, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Dan jenjang ke Rasulullah lebih tinggi dibandingkan jenjang kenabian. Tugas-tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah SWT. Yang kedua, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang ketiga, menunjukkan jalan yang lurus. Yang keempat, memberikan atau membersihkan, mensucikan jiwa manusia. Dan yang terakhir, sebagai ujian bagi manusia. Macam-macam sifat Rasul. Yang pertama, ada sifat wajib, meliputi as-siddiq, al-amanah, at-tabligh, dan al-fatonah. Yang kedua, ada sifat mustahil, meliputi al-kizib, al-khianah, al-kitman, dan al-baladah. Dan yang terakhir, yakni ada sifat-sifat yang tidak terdapat pada Rasul. Ada ismatur Rasul dan ihtizamur Rasul. Maaf ya, tadi macam-macam sifat Nabi dan Rasul. Dan ada juga mukjizat, kemukjizatan bagi Nabi dan Rasul. Dalam definisinya, mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Secara istilah didefinisikan oleh para ulama agama Islam antara lain sebagai hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi. Sebagai bukti kenabiannya, yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu memenuhi tantangan tersebut. Bisa dikatakan mukjizat apabila memenuhi 4 unsur, yakni di luar kebiasaan manusia, diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul, adanya tantangan, dan tidak dapat ditandingi siapapun. Tujuan dari fungsi mukjizat sebagai bukti kebenaran Nabi dan Rasul atas keluar biasaan yang tampak atau terjadi melalui mereka itu diibaratkan ucapan Tuhan. Oleh karena itu, mukjizat ditampilkan oleh Allah melalui hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kebenaran dan ajaran ilahi yang dibawa oleh masing-masing nabi yang berfungsi untuk memperkuat keimanan. Yang kedua, yakni pada konsep al-sam'iyat. Pengertian al-sam'iyat. Secara etimologi, al-sam'iyat berasal dari sam'iyatun yang berarti pendengaran atau sesuatu yang didengar secara berpindah-pindah dari satu individu ke individu yang lainnya. Al-sam'iyat merupakan perkara yang tidak dapat digambarkan dengan panca indera manusia tanpa terkecuali dari Al-Quran dan hadis. Adapun perkara-perkara yang termasuk al-sam'iyat adalah dari alam kubur, hari kiamat, malaikat, jembatan Shiratal Mustaqim,
padang mahsyar, surga dan neraka, bahkan jin dan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerah kepada mereka. Pada tahap ini tentang jin dan malaikat. Secara mendasar, malaikat dan jin merupakan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka bersifat gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan jika kami jadikan sebelumnya dari api yang sangat panas." Tuhan telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Menurut ketetapan Al-Qur'an, malaikat-malaikat itu adalah alam gaib, bukan alam benda. Sifat dan keadaan malaikat itu dapat menampakkan dirinya di dalam benda. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Katakan kalau kiranya di bumi ini diam malaikat-malaikat yang berjalan dengan tentram, tentulah kami menurunkan malaikat pula kepada mereka untuk menjadi rasul." Yang kedua, makhluk Allah dan hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bahkan mereka yang dimaksud ini adalah malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tiada mendahului Tuhan dengan perkataan dan mereka berbuat sesuai dengan perintahnya. Dilanjut pembahasan yang meliputi surga dan neraka. Secara bahasa, surga disebut dengan al-bustan yang artinya kebun atau sebuah kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Bangsa Arab sendiri menyebut kebun kurma sebagai al-jannah. Sedangkan jika diartikan secara istilah, sungai adalah tempat yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang taat dan di dalamnya terdapat segala kenikmatan, kebahagiaan, dan kelezatan. Seorang muslim tidak perlu ragu dan was-was untuk mempercayai bahwa kenikmatan surga itu kekal. Tiada putus-putusnya di dalam Al-Quran, tidak ada ketegasan bahwa neraka itu kekal. Hanya yang ada keterangan bahwa orang-orang kafir kekal dalam neraka. Sedangkan muslim meskipun ke neraka dahulu untuk mensucikan dosa-dosanya pasti akan keluar dari neraka. Pembahasan yang ketiga dari konsep aliran Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Yang pertama dulu dari konsep ditinjau dari segi bahasa. Kata Khawarij berasal dari suku kata Arab kharaja yang artinya telah keluar atau keluar ataupun hengkang. Yang dimaksud adalah suatu aliran atau golongan atau kelompok yang pada mulanya setia dan mendukung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian bergabung dengan kelompok lain karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang sebab-sebab mendasari timbulnya golongan Khawarij. Di antaranya, sebab yang paling dominan adalah perbedaan pendapat masalah khilafah. Salah satunya. Yang kedua, permasalahan tahkim ataupun hukuman, peraturan lah. Yang ketiga, para penguasa yang dinilai kolusi dan nepotisme setara dolim. Yang keempat, fanatisme terhadap kelompok atau gelombang sendiri. Yang kelima, semangat keagamaan. Ciri-ciri pokok ajaran Khawarij, mereka mendahului atau lebih dahulu memberontak pada Ali, baru kemudian mencari sebab dan dalil bagi tindakan mereka itu. Setelah mereka mencari alasan tak kunjung bertemu, mereka kembali menyongkong Ali. Tetapi mereka rindu lagi pada perpecahan, maka mereka memisahkan diri lagi. Kan jadinya munafik. Ya, kalau secara pribadi saya sendiri disebut munafik. Yang kedua, mereka taat beribadah dan mempererat ibadah-ibadah mereka. Yang ketiga, mereka ikhlas membela pendirian dan berani berperang untuk itu. Golongan Khawarij menghendaki agar khalifah dipegang oleh orang yang cakap dan saleh tanpa dibataskan kepada golongan atau kaum tertentu. Golongan jumhur adalah merupakan golongan mayoritas kaum muslimin pada waktu itu menghendaki agar
khilafah harus dipegang oleh orang-orang keturunan Quraisy, dan di antara keyakinan dan pemikiran Khawarij yang menyimpang di antaranya: 1. Berlepas diri dari Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu an. Yang kedua, keluar ataupun yang disebut memberontak kepada imam-imam kaum muslimin yang zalim. Yang ketiga, hulu atau berlebih-lebihan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Yang keempat, mengkafirkan pelaku dosa besar, kemudian memperlakukan hukum-hukum orang kafir terhadap pelaku dosa besar. Berkaitan dengan keadaan di dunia dan akhirat, mereka juga memandang bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Yang kelima, mereka mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat untuk pelaku dosa besar dari kaum muslimin. 6. Yang terakhir juga, mereka senang mencari-cari kesalahan para ulama ahlus sunnah, karena mereka memandang para ulama tersebut sebagai batu sandang dalam mewujudkan tujuan mereka. Tokoh-tokoh aliran Khawarij. Di antara tokoh-tokoh Khawarij yang terkenal adalah yang pertama Ikrimah, ada Abu Sya'sa, juga Abu Haris al-Abadi, dan Ismail bin Sami. 4 tokoh ini adalah para pendahulu Khawarij. Adapun pentolan Khawarij mutakhirin di antaranya: yang pertama Al-Yaman bin Rohab, Abdullah bin Yazid, Yahya bin Kamil, dan lain-lain. Nama Murji'ah ini sudah melewati dari aliran Khawarij, yakni yang kedua Murji'ah. Diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arji'ah mengandung arti memberi pengharapan, yaitu kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, arji'ah berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dari iman. Sebab kemunculan aliran Murji'ah menjadi 2 sebab, yakni yang pertama permasalahan dari segi politik, permasalahan ketuhanan, dasar keselamatan. Ajaran pokok aliran Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja atau arja'a yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun persoalan teologis yang berupa keimanan. Pemimpin utama mazhab Murji'ah ialah Hasan ibnu Bilal al-Muzni, Abu Salat as-Samam, dan Dirar ibnu Umar. Dari segi politik, Murji'ah sangat menguntungkan pada khalifah semasa Bani Umayyah, karena dengan dogma mereka dapat mencegah pemberontakan terhadap pemerintahan. Selanjutnya ialah aliran Syiah. Menurut bahasa artinya pengikut, pendukung, ataupun kelompok. Sedangkan secara terminologi artinya sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait. Mereka hanya menerima wahyu yang berasal dari Ahlul Bait, yang menolak semua yang berasal dari sahabat yang bukan Ahlul Bait. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti Nabi SAW, yang dimaksudkan ialah khilafah. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka dalam pandangan hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi SAW. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi SAW pada masa hidupnya. Pokok pemikiran Syiah antara lain: yang pertama dari segi tauhidnya, mengimami sepenuhnya bahwa Allah itu ada, Maha Esa, tunggal, tempat bergantung segala makhluk, yaitu yang makhluk hidup lah, atau makhluk gaib, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyamainya. Mereka juga mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-adl. Kaum Syiah meyakini bahwa Allah itu Maha Adil,
tidak melakukan perbuatan dolim dan buruk. Yang ketiga, an-nubuwah, kepercayaan Syiah terhadap para nabi tidak berbeda dengan keyakinan umat. Yang keempat, al-imamah. Menurut Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam kepengurusan agama dan dunia sekaligus. Ia pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, dan mewujudkan kebaikan dan ketentraman umat. Al-ma'had, yang terakhir, atau tempat kembalinya, yaitu kaum Syiah sangat percaya bahwa hari akhir pasti terjadi. Ya, ini yang keempat pada konsep aliran-aliran dalam Islam, yang dari aliran Mu'tazilah. Dilanjutkan dari aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah diambil dari bahasa Arab, yaitu i'tazala, yang aslinya adalah kata azala, yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Itu dari fi'ilnya. Dari isimnya kan azlun ya. Secara harfiah kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala, yang berarti terpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah merujuk ada dua golongan. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah, memakai akal ataupun disebut kaum rasionalis Islam. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh perkelompok remaja yang muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Mazumi Al-Ghazal. Pokok-pokok ajaran Mu'tazilah dari segi tauhidnya yang memiliki arti penetapan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini berarti menyimpulkan adalah Quran adalah makhluk ya. Dan menurut mereka pun Allah qadim. Baginya tauhid maknanya mengingkari sifat-sifat Allah, karena menetapkan berarti menetapkan banyak zat yang qadim. Di antara sebagai konsekuensinya, maka mereka mengingkari ru'yatullah di akhirat dan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Juga mengatakan al-adl, pengingkaran terhadap takdir, al-wadu wa al-walid, terlaksananya ancaman, al-manzilah baina manzilataini, orang yang berbuat dosa besar berarti keluar dari iman tetapi tidak masuk ke dalam kekufuran, akan tetapi ia berada dalam dua keadaan. Yang dimaksudkan tidak mukmin dan juga kafir. Amar ma'ruf nahi mungkar, wajib memerintahkan golongan selain mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan, dan melarang golongan selain mereka apa yang dilarang bagi mereka. Di antara kandungannya adalah boleh memberontak dengan senjata melawan penguasa yang dolim. Tokoh-tokoh Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Alafa, dan Al-Jubai dan An-Nazm. Selanjutnya ada aliran Asy'ariyah, adalah mazhab ideologi yang disandarkan kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah ataupun 936 Masehi. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinannya dari Kalabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulab dalam meyakini sifat-sifat Allah, kemudian mengedepankan akal, yang dimaksud ialah rasional, di atas tekstual ayat
ataupun nas dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah adalah Abu Hamid Al-Ghazali dengan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, juga Al-Imam Al-Haramain Al-Jumaini dan Al-Sanusi. Doktrin ajaran aliran Asy'ariyah, Tuhan dan sifat-sifatnya, qadimnya Al-Quran, melihat Allah, kedudukan orang yang berdosa, kebebasan dalam berkehendak Allah, dan wahyu dengan kriteria baik dan buruk. Selanjutnya juga ada aliran Maturidiyah yang merupakan aliran teologi yang bercorak rasional dan tradisional. Nama aliran itu dinisbatkan dari nama pendirinya Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi yang berpijak kepada pengguna argumentasi dan dalil akli kalami. Doktrin ajaran aliran Maturidiyah ada akal dan wahyu dengan mengaitkannya pada 3 macam, yaitu akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. Yang kedua, akal dengan sendirinya hanya mengetahui keburukan itu. Dan yang terakhir, akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu kecuali dengan petunjuk wahyu. Perbuatan manusia, ada juga kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Konsep qada dan qadar, perspektif Ahlus Sunnah, Jabariyah dan Qadariyah. Qada, qadar. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, dan pencintaan. Ya, sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah ataupun kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Kemudian qadar, menurut bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan ataupun qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya. Qadar disebut juga dengan takdir Allah SWT yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinjau dari aspek historisnya sebagai sanggahan terhadap Mu'tazilah. Aliran Ahlus Sunnah terdiri dari 2 cabang, yakni aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama ada aliran Asy'ariyah, pendirinya Abu Hasan Asy'ari. Menurut faham Asy'ariyah, Allah SWT secara mutlak melakukan kehendak atas terjadinya segala perbuatan baik dan buruk manusia. Yang kedua ada Maturidiyah, pendirinya Abu Mansur Al-Maturidi dari Samarkand. Menurut faham Maturidiyah, Allah SWT telah menetapkan segala sesuatu serta menetapkan ukuran-ukurannya. Yang dimaksud adalah qadar, termasuk ukuran baik buruk. Namun mereka dengan daya pikirnya dapat menyeleksi segala perbuatan mana positif dan negatif. Manusia diberikan kelebihan atau kebebasan untuk melakukan usahanya dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Juhani dan Ghailani Al-Dimashqi. Ma'bad Al-Juhani adalah seorang tabai yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan Al-Basri. Adapun Ghailan Al-Dimashqi adalah seorang orator yang berasal dari Damaskus. Adapun juga ciri-ciri paham Qadariyah adalah yang menarik, kedudukan akal lebih tinggi, kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan, percaya adanya sunnatullah dan kualitas, kebebasan berpikir hanya diikat oleh ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran dan hadis, mengambil metaforis dari wahyu yang dinamika dalam sikap dan berpikir.
Selanjutnya adalah aliran Jabariyah, adalah aliran yang dikemukakan oleh Al-Jad bin Dirham, tetapi yang menyebarkannya adalah Jahm bin Safwan, dan pendirinya paham Jabariyah adalah adapun corak pemikiran paham Jabariyah adalah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Ada dua kelompok yang terdapat dalam paham Jabariyah, yaitu Jabariyah murni menolak adanya perbuatan yang berasal dari manusia dan memandang manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, dan Jabariyah moderat. Ya, ini yang kedua. Dan Jabariyah moderat mengakui adanya perbuatan dari manusia namun perbuatannya tidak membatasi. Ciri-ciri paham Jabariyah adalah kedudukan akal rendah, ketidakbisaan manusia dalam kemauan dan perbuatan, kebebasan berpikir yang diikat oleh dogma, ketidakpercayaan kepada sunatullah dan kaulitas seperti tadi, terikat pada arti tekstual Al-Quran dan hadis, dan statis dalam sikap dan perbuatan.